Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita sedang melaksanakan puasa. Hal-hal tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama hal-hal yang makruh, yang dibenci dalam syariat ini dan lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan pahala. Dan juga ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tayyib, kita akan bahas. Yang pertama berkaitan dengan hal-hal yang makruh dalam keadaan berpuasa. Yang pertama adalah berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung kita secara berlebihan. Jadi poinnya apa? Berlebihan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Ketika kita berwudu, kita sambil berkumur-kumur sekaligus menyedot air ke hidung kita. Kita beri perintah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa baligh fil istinsyak. Sungguh-sungguhlah dalam menyedot air itu ke hidung, kemudian dikeluarkan istinsar. Nah, Nabi SAW bersabda, illa antakuna shaiman. Kecuali jika Anda sedang berpuasa, jangan lakukan itu. Tayyib, karena itu bisa mengakibatkan adanya air yang masuk ke dalam, sehingga masuk ke hidung, lalu masuk ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Tayyib, ini hukumnya apa? Makruh, berkumur-kumur atau beristinsyak secara berlebihan. Adapun berkumur-kumur secara biasa, ya, istinsyak sedot sedikit kemudian keluarin, itu tidak masalah ketika kita berpuasa dan tidak membatalkan. Taib. Ya, kemudian di antara hal yang makruh kita lakukan, hendaknya kita jauhi. Kalau kita menjauhinya maka kita mendapatkan pahala adalah mencium. Seorang suami mencium istrinya, istri mencium suaminya, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Taib. Kemudian terus-menerus memandang istri dengan syahwat, ya. Kita memiliki istri, kita pandangi dengan syahwat, muncul gejolak syahwat, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kalau kita melihat istri orang lain, ya jelas hukumnya apa? Haram, hukumnya haram, karena itu wanita yang bukan mahramnya. Kemudian hendaknya kita menjauhi membayangkan hubungan intim, ini juga hukumnya makruh. Kemudian bermesraan dengan istri, berpelukan, ya, saling memegang, itu juga hukumnya makruh. Karena apa? Itu dimakruhkan karena itu menjadi penghantar jalan menuju perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Kalau seseorang bermesraan dengan istrinya, berciuman, nanti khawatirnya apa? Muncul syahwat sehingga keluar air maninya, atau terjadi hubungan intim sehingga batallah puasa mereka berdua, dan wajib untuk membayar apa? Kafarah, sebagaimana akan kita jelaskan nanti ketika membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu ini disebut dengan saddu dzari'ah, menutup celah menuju kepada sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Kemudian makruh mengunyah sesuatu karena dikhawatirkan air yang terkandung dalam benda itu akan masuk ke dalam perut kita. Ya, untuk contohnya wallahu a'lam, sesuatu benda, ya, kita kunyah-kunyah yang mengakibatkan ada cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka ini bisa khawatir membatalkan puasa kita. Maka mengunyahnya sendiri hukumnya apa? Makruh, hendaknya kita hindari. Kemudian mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan ini sebenarnya dibolehkan hanya sekedar di lidah saja, karena yang bisa mengecap rasa itu di mana? Di lidahnya saja. Cukup di lidahnya, setelah terasa oh asin, oh kurang garam, oh kurang manis, oh sudah pas. Nah, setelah itu berkumur-kumur dilepehkan, dibuang lagi. Jangan ditelan. Kalau ditelan bisa batal. Maka mencicipi makanan di sini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kemudian berkumur-kumur bukan dalam rangka berwudu atau bukan karena keperluan yang mendesak. Ya, tidak ada keperluan apa-apa dia berkumur-kumur. Ya, untuk menyegarkan mulut barangkali. Nah, ini dimakruhkan oleh sebagian ulama. Karena dikhawatirkan dengan berkumur yang secara berlebihan akan masuk cairan ke dalam tenggorokan kita. Kemudian memakai celak di awal siang dan tidak mengapa di akhir siang. Kemudian di antara hal yang harus dihindari adalah berbekam, ya, karena bekam ini bisa melemahkan tubuh kita. Dan ini juga
masih perselisihan di antara para ulama apakah berbekam itu membatalkan puasa atau dia hanya mengurangi, jadi dia melakukan perkara yang makruh saja. Ya, sebagian ulama berpendapat berbekam itu bisa membatalkan, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Namun yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin dalam kitabnya Tashilul Fiqh, beliau menguatkan pendapat puasanya berbekam itu tidak membatalkan dengan dalil-dalil yang beliau jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Namun ketika kita melihat bahwasanya berbekam itu bisa melemahkan tubuh kita, maka hendaknya kita hindari. Demikian hal-hal yang bisa kita hindari, ya, hal-hal yang makruh yang harus kita hindari. Kemudian ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya, kalau kita melakukan hal-hal ini, maka puasa kita akan batal. Yang pertama adalah masuknya cairan ke dalam perut melalui hidung. Ya, tadi makanya ketika istinsyak jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa masuk ke hidung. Kalau terasa bagi kita cairan masuk ke hidung kemudian masuk ke tubuh kita, maka itu akan membatalkan puasa kita. Kemudian air yang masuk ke dalam perut karena berkumur dan beristinsyak secara berlebihan dalam wudu dan yang lainnya, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian di antara hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah keluarnya mani, keluar sperma, ya. Mani ini keluar. Kenapa? Dengan berbagai macam sebab. Di antaranya karena memandangi istri terus-menerus sehingga muncul syahwat lalu keluarlah mani itu, maka ketika keluar mani batal puasa kita. Namun kalau sekedar memandang-mandang syahwat tapi tidak keluar, maka hukumnya apa tadi? Makruh. Hukumnya makruh, harus kita hindari. Kemudian bisa juga keluar mani itu karena hubungan intim. Ya, ini ya pelanggaran besar, ya, karena melakukan hubungan intim itu pembatal di antara pembatal puasa. Atau berciuman, berpelukan sehingga keluar mani itu juga akan membatalkan puasa. Atau perkara yang haram yang lainnya seperti onani, ya. Onani itu istimna itu bisa, kalau keluar mani bisa membatalkan puasa kita. Hendaknya kita jauhi, dan itu perbuatan yang tidak baik. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebagai tambahan, kalau keluar mani itu karena mimpi basah, ini tidak membatalkan, ya. Karena orang yang mimpi basah itu keluar mani tersebut dalam keadaan dia sedang tidur dan dia tidak sadar akan hal itu, sehingga tidak membatalkan puasanya. Tetap dia mandi janabah, mandi junub, namun lanjutkan puasanya. Tidak batal karena dia keluar mani karena karena mimpi basah. Taib. Selanjutnya yang bisa membatalkan puasa kita adalah muntah dengan sengaja. Yang muntah dengan sengaja, dia masukkan masukkan benda atau tangan dia ke mulut dia sehingga dia mual, keluarlah muntah tersebut. Adapun orang yang misalnya tidak sengaja keluar muntah, mual karena tidak sengaja, seperti orang yang misalnya tidak biasa naik mobil, akhirnya dia naik mobil, mual, muntah, maka itu sesuatu yang tidak sengaja. Ya, muntahnya bukan dari kesengajaan dia, dan ini tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah memang sengaja mengeluarkan muntah tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Siapa yang sengaja mengeluarkan muntahnya, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Dia batal puasanya, hendaknya dia puasa di hari yang lain di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Abdullah bin Ahmad rahimahumullahu taala. Taib. Kemudian hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah makan atau minum atau bersenggama dalam keadaan dipaksa untuk itu. Ya, meskipun dia dipaksa nih, dia orang dipaksa, ditodong, diancam untuk dibunuh, makan nggak kamu? Kalau nggak makan, saya bunuh. Bersenggama nggak kamu? Kalau nggak bersenggama, saya bunuh. Nah, dia melakukan itu dengan terpaksa, mungkin tidak dosa, ya, karena terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi dimaafkan bagi orang yang dipaksa sama orang, sementara hatinya tetap kokoh dalam keimanan, dia menolak hal itu, namun karena dipaksa, ya, diancam dengan ancaman yang betul-betul mengancam, maka dia makan dengan terpaksa tersebut, puasanya batal, ya, puasanya batal, namun dia tidak berdosa. Dia harus mengganti nanti di hari yang lain.
Kemudian yang bisa membatalkan puasa kita adalah makan dan minum karena menduga masih malam, ternyata fajar waktu subuh telah tiba. Kemudian makan dan minum karena menduga matahari sudah terbenam, ternyata masih terang, ya masih siang. Ini juga membatalkan puasa karena ini masuk dalam kategori apa? Makan dan minum. Kemudian makan dan minum karena lupa. Namun ketika dia ingat, dia lanjut lagi. Sudah tahu dia lupa, dia makan ngeblank kepalanya. Makan, minum dalam keadaan lupa. Lalu ada yang ngingetin, "Ya akhi, ini puasa Ramadan. Kenapa kenapa Anda makan?" "Oh, iya ya Allah. Mohon maaf ini. Astagfirullah anak. Iya, lupa. Tapi dia ngelanjutin makan. Maka batal lah puasa dia. Kalau seandainya dia lupa, diingatkan, kemudian dia berhenti, selesai. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang makan atau minum karena lupa, nggak ingat, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan makan dan minum kepadanya. Jadi kalau orang lupa makan, lupa minum, maka puasanya tetap sah, dia lanjutkan saja. Tapi ketika ingat, langsung berhenti. Nah, poin yang kita bahas di sini, dia makan, dia minum, awalnya lupa. Setelah ingat, dia lanjutin makan, lanjutin minum. Maka puasanya apa? Puasanya batal. Kemudian yang membatalkan puasa kita adalah memasukkan sesuatu yang bukan makanan atau minuman ke dalam perut melalui mulut. Nah, seperti orang memasukkan misalnya batu permata ke mulut dia, lalu dia telan misalnya itu, atau benang dimasukin, ya maka ini bisa membatalkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, puasa itu bisa batal karena sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita. Sehingga apa saja yang masuk ke dalam mulut kita, kalau kita sengaja memasukkannya, maka akan membatalkan puasa kita. Meskipun bukan makanan, meskipun bukan minuman. Kemudian yang bisa membatalkan puasa kita, dan ini sangat parah sekali, adalah murtad dari Islam. Seseorang mengikrarkan diri untuk keluar dari Islam. Dia puasa Ramadan, tiba-tiba di tengah-tengah hari dia bilang, "Saya keluar dari Islam." Melakukan perbuatan yang kufur. Maka saat itu terhapuslah seluruh amalnya, termasuk puasa yang dilakukan hari itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal kebaikanmu itu, segala amal perbuatan kebaikan kalian itu akan terhapus, hilang lenyap. Wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau betul-betul termasuk orang yang merugi nanti. Maka ketika orang di siang hari sedang berpuasa, lalu dia murtad, keluar dari agama Islam, maka batal puasa hari itu. Kalau dia sore harinya tobat, ya diterima tobatnya. Tapi puasa di hari itu dianggap batal dan harus mengulangi nanti di hari yang lain, di luar bulan Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia laksanakan puasa lagi di hari yang lain, ini diqadha. Kemudian yang kita bahas tadi itu puasa batal karena sebab-sebab yang telah disebutkan, namun hanya mewajibkan kita untuk mengqadhanya, mengganti di hari yang lain. Adapun berjima, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka ini membatalkan puasa dan wajib baginya untuk membayar kafarah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab keduanya, muttafaqun alaih. Seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Saya celaka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu celaka wahai fulan?" Maka orang tersebut mengatakan, "Saya telah berhubungan intim, berjima dengan istri saya di siang hari di bulan Ramadan ya Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan tentang hukumannya, kafarahnya, penebus dosa saat melakukan pelanggaran hal tersebut. Maka Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu mampu memerdekakan hamba saya? Punya budak enggak? Kalau punya budak, bebaskan budak." Ya, pertama itu kafarahnya harus memerdekakan budak.
Maka orang tersebut mengatakan, saya tidak mampu ya Rasulullah, nggak bisa saya. Maka Nabi SAW memberikan opsi yang kedua. Apa itu? Mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, jangan ada yang lubang, jangan ada yang bolong. Bisa? Maka orang tersebut mengatakan tidak. Ya wajar ya. Di puasa Ramadan saja nggak kuat, sehari aja nggak kuat, ya. 1 bulan aja nggak kuat, sehingga dia melakukan pelanggaran bersama istrinya. Apalagi 2 bulan berturut-turut, nggak boleh lubang sama sekali. Ya, sangat berat bagi dia. Dia mengatakan tidak, saya tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mampu memberikan makanan 60 orang miskin? Yang memberikan makanan 60 porsi bagi orang-orang miskin, ya, untuk 60 orang miskin. Maka dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka orang tersebut duduk dan Nabi SAW membawakan kepadanya 1 keranjang kurma, ya, 1 keranjang kurma. Lalu Nabi SAW bersabda, ambillah, ya, ambillah dan sedekahkan ini. Nah, kemudian orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Yani ini mau disedekahkan ke siapa ini? Kalau sama orang miskin, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, di kota Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Yani yang berhak mendapatkan sedekah ini ya hanya saya dan keluarga saya karena saking miskinnya. Maka Nabi SAW pun tertawa sehingga terlihat gigi geraham beliau SAW, dan beliau bersabda, pulanglah kamu. Ya udah, kalau gitu pulang, silahkan berikan kurma ini kepada keluargamu sebagai kafarahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini orang yang melakukan jima, berhubungan intim suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka batal puasanya dan wajib membayar kafarah. Kafarah yang pertama tadi harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, barulah dia membayar atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama, di antaranya Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya orang yang makan dan minum secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib membayar kafarah. Ini menurut pendapat beliau. Demikian beberapa hal yang hendaknya kita jauhi ketika di bulan Ramadan, baik hal-hal yang makruh ataupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.